Halo, ketemu lagi di Turete, tutorial remeh-temeh. Nah, kali ini gue akan ngasih tahu trik-trik dasar gimana caranya edit foto yang cepat, simple, dan gampang lah buat para pemula. Nah, yang gue pakai di sini Adobe Photoshop CS6 ya. Ada beberapa versi, ada Adobe Photoshop CC. Nah, gue pakai Adobe Photoshop CS6. Secara prinsip sama, cuman ada beberapa fasilitas yang kurang di versi-versi sebelumnya. Nah, tampilannya Adobe Photoshop seperti ini yang CS6 ya. Sekarang kita tinggal import file foto yang mau kita perbaiki atau kita percantik lah istilahnya. Nah, di sini tinggal import aja. Import, di open, kemudian gue siapkan dua foto di sini. Nah, akan coba pilih yang ini. Seperti yang lo lihat, foto yang gue punya ini kelihatan terlalu putih, kurang tajam. Nah, langkah yang pertama ini namanya layer ya. Layer itu apaan? Udahlah, pokoknya lo ikutin aja. Nah, ketika lo buka foto, layer ini defaultnya akan background dengan posisi kunci. Nah, kalau posisi kunci ini akan sulit kita untuk memperbaiki atau mengedit foto yang kita punya di sini. Oleh karenanya kita duplicate dari layernya. Oke, kita hapus backgroundnya. Kemudian dengan posisi background copy ini kita pilih layer, kemudian new adjustment layer, pilih curves. Oke. Kemudian di sini ada seperti apa tuh yang buat di laboratorium itu ya, pokoknya itulah sample in image to set black point. Jadi untuk ngeset black pointnya, jadi kita pertajam black pointnya. Nah, dengan mengklik bagian pilihan ini, arahkan ke bagian yang hitam tapi tidak terlalu hitam pada bagian area foto. Semisal di bagian kuping kelinci ini nih, kita pilih bagian ini. Nah, fotonya akan berubah lebih menunjukkan sisi hitamnya. Kalau kita ke bagian yang lebih terang, dia akan berubah menjadi lebih gelap. Jadi intinya kebalikannya lah. Kalau kita klik di titik yang terang, warna-warna terang, dia akan menjadi lebih gelap. Tapi kalau kita klik di bagian yang paling gelap, nah seperti ini, dia akan kembali ke foto semula. Jadi kita pilih yang paling gelap tapi tidak terlalu gelap. Nah, ketika sisi hitamnya sudah mulai keluar, jadi bagian yang hitamnya jadi lebih pekat. Terlihat foto nggak terlalu putih lagi seperti sebelumnya. Kemudian kita klik bagian curves, terus kita ketik Ctrl E untuk menggabungkan adjustment layer tadi menjadi satu layer dengan background copy. Kemudian bila ini terlihat masih terlalu gelap, kita kembali lagi klik layer, kemudian new adjustment layer, kita pilih brightness or contrast. Oke, kemudian kita naikkan brightness-nya. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian kita klik di bagian adjustment layer brightness or contrast, lalu ketik Ctrl tahan E biar menjadi satu layer. Kemudian kalau ingin menambahkan warnanya agar lebih ada nuansanya, kita bisa kasih di layer, adjustment layer, photo filter. Nah, di sini pilihannya ada warming, cool, mau agak merah, 85, ada warming filter LBA, ada cooling filter yang cenderung biru. Nah, kalau dengan ini agak cenderung ya seperti filter pada program sosial media untuk upload foto lah, seperti Instagram dan hal-hal yang lain. Ini bisa kita naikkan, kita turunkan, mungkin kita taruh di 25%. Kemudian kita klik lagi di bagian adjustment layer photo filter, Ctrl E untuk menggabungkan dengan layer background copy-nya. Lalu kita save file, save as,
save as ke JPEG. Kita kasih nama yang lain, tambahkan kode A, C. Oke, mungkin bisa kita lihat bagaimana perbandingannya. Nah, ini foto yang awal cenderung putih, terlalu banyak warna putih. Ini foto yang kita edit sebelum, sesudah, sebelum, sesudah, sebelum, sesudah. Cepet kan? Nah, trik yang kedua, kita akan berusaha kita akan coba untuk menghapus angka timestamp yang biasanya muncul karena kita lupa mematikan fungsi timestamp pada kamera. Misal jadi ada muncul tanggal dan waktu pengambilan gambar. Caranya seperti ini, kita kembali lagi duplicate layer supaya bisa kita edit dengan mudah. Kita hapus yang terkunci, delete. Kemudian kita perbesar dengan kontrol tahan, tekan plus. Nah, caranya gimana? Kita gunakan ini, namanya clone stem tool. Nah, clone stem tool ini menggunakannya adalah dengan cara kita akan menimpa angka-angka ini dengan gambar-gambar di sekitarnya yang mendekati. Nah, di sini akan ada lingkaran kecil, kita klik kanan, kita bisa atur besarnya diameternya seperti ini. Nah, kemudian kita tekan tekan alt, ditahan sampai muncul seperti lambang target, ditahan, terus kemudian klik target atau area di bagian sekitar yang tidak ada angkanya, terus kemudian kita lepaskan altnya, kemudian kita tempelkan kita klik pada bagian angka yang akan kita hilangkan, maka akan terlihat seperti ini, sehingga seperti tidak pernah ada timestamp yang ada di foto kita. Seperti itu. Kita juga bisa menghilangkan bagian-bagian seperti jerawat, atau misalnya koreng, tompel, panu. Itu bisa kita hilangkan dengan cara seperti ini. Misalnya di muka lo pas lagi foto, ada tompelnya, ada jerawatnya, itu bisa ditimpa dengan clone stem tool. Kemudian trik yang ketiga, dengan menggunakan Adobe Photoshop kita bisa menghilangkan background. Nah, kita pakai dengan tools yaitu namanya Magic Wand tool. Kita klik di bagian keluar background yang mau kita hilangkan. Misalnya objeknya kena juga nggak apa-apa. Dia akan menselect sesuai dengan warna misal. Nah, gimana caranya? Kita hanya memilih pada bagian objek aja. Caranya adalah dengan mengurangi pilihan di bagian dalam objek. Misalnya bagian muka kita kurangi hanya yang ini aja. Caranya gampang, yaitu dengan secara prinsipnya kita bisa tekan alt, ditahan, terus kemudian tekan lasso untuk mengurangi bagian yang sudah terselect dengan Magic Wand. Kemudian kalau misalnya kita ingin menambahkan bagian yang tidak terpilih, kita bisa menekan shift, ditahan, kemudian kita select dengan lasso tools untuk menambahkan bagian yang perlu diselect. Nah, dengan pilihan seperti ini, artinya bagian yang terselect adalah bagian yang terluar. Bagaimana kalau kita hanya mengambil bagian objek yang di area ini saja? Kita bisa menggunakan pilihan select, kemudian inverse. Kita pilih, kemudian misalnya new, file baru, kemudian kita pindahkan. Nah, seperti ini.
Untuk lebih jelasnya kita kasih solid color dulu. Nah, ini bisa kita atur bagian sini sehingga seleksi file bisa lebih mudah dan lebih akurat. Semisal ada yang seperti ini, kita bisa menggunakan tools namanya blur tools untuk menghilangkan garis potongan yang terlalu berat dan terlalu kelihatan terpotong bagian pinggirnya, agar bisa terlihat lebih realistis. Misal kita gabungkan dengan foto yang lain, misalnya kita gabungkan di foto ini, bisa, terus kemudian kita kecilkan. Jangan lupa aspek rasionya dikunci supaya tidak terlalu gepeng atau terlalu kurus proporsi ukurannya. Bisa seperti ini. Kita bisa tambahkan levelsnya untuk menyamakan dengan bagian belakang. Jangan lupa kita Ctrl E. Nah, seperti inilah contoh sederhananya. Mungkin lo bisa otak-atik dan lo bisa nemuin cara yang pas kira-kira bagaimana supaya terlihat seperti foto atau potongan ini benar-benar menyatu di foto backgroundnya. Seperti itu. Oke, sekian tutorial remeh-temeh kali ini. Semoga tutorial ini bisa membantu untuk lo semua yang suka edit foto dengan Adobe Photoshop untuk memperbaiki kualitas foto yang lo punya. Oke, sekian tutorial kali ini. Salam dari gua Mr. C. Sampai ketemu lagi di video turete berikutnya. See you.